Gadis itu melihat rekaman pengawasan di layar komputer. Dia dengan ketakutan menyadari, pria yang semalam tidur bersamanya, ternyata adalah sang CEO yang pernah menyelamatkannya dari keterpurukan 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu, dia dijebak oleh ibu angkat dan adik tiri yang licik. Ibu angkatnya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengusirnya dari rumah. Tak peduli betapa dia memohon, dia tak bisa mengubah kenyataan diusir dari rumah. Gadis itu berjalan sendirian di malam hujan, tanpa tempat untuk pergi. Dia merasa bingung dan tak tenang, seolah tak cocok dengan kota ini. Ketika emosinya jatuh ke titik terendah, CEO itu datang seperti seorang penyelamat dalam hidupnya. Dia membawa gadis itu ke rumahnya. Dan gadis itu adalah putri dari teman seperjuangannya yang dia cari-cari. Sejak saat itu, CEO menjadi wali gadis itu, memberinya rasa aman yang sudah lama hilang. 6 tahun berlalu, di bawah perlindungan CEO, gadis itu tumbuh menjadi seorang wanita yang cantik. Namun di mata CEO, dia masih gadis kecil yang perlu dilindungi. Namun, yang tidak diduga gadis itu adalah, saat CEO sedang bertugas keluar kota, gadis itu diam-diam pergi ke bar untuk bersenang-senang. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia menemukan dirinya telah berhubungan dengan pria asing. Saat dia mengambil ponselnya, dan melihat 100 panggilan tak terjawab dari CEO, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia sadar jika CEO mengetahui ini, dia pasti tidak akan memaafkannya. Dia dengan cepat mengambil pakaian dan melompat keluar dari jendela. Dia berdoa semoga CEO tidak pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba, suara familiar itu terdengar. CEO menanyainya, kemana dia semalam? Gadis itu buru-buru membela diri, mengatakan dia sudah dewasa dan bebas berteman. CEO yang mendengarnya merasa marah. Dengan dingin mengingatkan dia, jika ibu angkatnya tahu tentang hal ini, dia pasti tidak akan menyesal mengusirnya dari rumah. Gadis itu mendengar perkataan CEO dan salah paham, mengira CEO juga menganggapnya sebagai pencuri dulu. Dengan kecewa, dia berbalik untuk pergi. CEO buru-buru menariknya, dan memeluknya kembali ke kamar. Namun saat itu, gadis itu melihat tanda ciuman di leher CEO. Tiba-tiba hatinya terasa seperti pencerahan. Dia langsung menggoda CEO, lalu dengan sengaja mengancam CEO. Jika dia tidak melepaskannya, dia akan menggigitnya. Sebelum CEO sempat bereaksi, dia benar-benar menggigitnya. Untuk menghukum gadis itu, CEO memintanya menulis permintaan maaf. Gadis itu tengkurap di meja, memegang pena dan menggambar-gambar babi. Saat dia berdiri, dia tergelincir dan jatuh ke pelukan CEO. Kontak fisik yang tiba-tiba ini, mengingatkan CEO pada gadis itu semalam. CEO langsung tersadar. Kemudian CEO memutuskan untuk menyelidiki kebenaran semalam. Dia memerintahkan asistennya untuk mengakses rekaman pengawasan hotel. Gadis itu kemudian menggunakan keahlian hackernya yang luar biasa. Diam-diam membobol sistem pengawasan. Dia melihat di layar, ternyata tunangan CEO juga pernah muncul di hotel. Dan asisten CEO baru saja berhasil mengakses sistem. Namun sistem itu langsung dihancurkan oleh hacker. Asisten CEO curiga. Hacker itu kemungkinan adalah gadis misterius semalam. CEO buru-buru memberi instruksi kepada asistennya untuk melacak posisi hacker tersebut.